Nama saya Alvin Sirait. Nah, saya berasal dari kelas 12-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 1 tentang Pancasila di lingkungan keseharian dalam masyarakat. Jadi, Pancasila itu bukan cuma kita hafal ataupun kita pahami, tetapi Pancasila itu adalah sebuah praktik ataupun penerapan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak beberapa sikap ataupun praktik yang tidak sesuai dengan adanya Pancasila, baik itu seperti tawuran, intoleransi, bullying, pencemaran nama baik, pembunuhan, pencabulan, ataupun hal-hal yang lainnya. Memang hal tersebut tidak mencerminkan adanya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Tetapi dengan adanya Pancasila bisa membentuk adanya sebuah kesamaan ataupun menghilangkan rasa tidak adanya intoleransi, tawuran, bullying, ataupun hal-hal lainnya. Pancasila bisa kita artikan sebagai pandangan hidup yang bisa kita lihat dari nilai-nilai secara turun-temurun. Nah, jadi Pancasila itu bisa dilihat dari adanya sebuah pengamalan dalam lingkungan atau di dalam masyarakat itu sendiri. Untuk itu, Pancasila bukan cuma kita pahami ataupun kita hafal, tapi kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memang pada dasarnya Pancasila itu sudah ada sejak turun-temurun. Oke, baik. Yang pertama itu atau bagian A, saya dan berpancasila. Saya dan berpancasila itu adalah dua objek yang berbeda ataupun berdiri sendiri. Saya dan Pancasila ini diartikan seperti dua kesamaan yang tidak bisa dipisahkan, tapi memiliki dua makna yang berbeda. Nah, dalam berpancasila juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menggali lebih dalam apa sih arti Pancasila ini dan apa sih dampak-dampak nilai-nilai yang bisa kita lihat. Nah, seperti yang dikatakan Insinyur Soekarno, bahwasannya dia menemukan adanya nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah ataupun kerjasama. Nah, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa dia tidak menciptakan Pancasila, tetapi Pancasila itu berasal dari tradisi ataupun nilai-nilai yang ada di bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila telah ada sejak nenek moyang melalui berbagai tradisi seperti saya katakan, yaitu musyawarah, gotong royong, kerjasama, ataupun bahkan ada yang lain. Nah, yang pertama itu adalah tradisi gotong royong. Mungkin kita sudah mengenal apa artinya gotong royong. Nah, gotong royong itu adalah sebuah tindakan ataupun perilaku yang melibatkan adanya dua orang ataupun lebih dua komunitas yang mencapai tujuan bersama. Nah, jadi gotong royong itu bisa kita lihat seperti bercocok tanam, membangun rumah, dan acara-acara adat di dalam masyarakat. Nah, jadi gotong royong ini memiliki dampak yang baik itu menciptakan persatuan, menghargai perbedaan, dan juga menyatakan adanya kesamaan di dalam lingkungan sosial itu. Dengan adanya gotong royong ini, kita sebagai warga masyarakat Indonesia akan tercipta adanya sikap yang saling menghormati, hidup nyaman, dan hidup yang rukun. Nah, contoh dari tradisi gotong royong ini yang bisa kita lihat dalam lingkungan masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama yang berasal dari Bali, yaitu namanya Ngaya. Yang kedua itu yang berasal dari Jawa, yaitu Sinoman, dan juga ada dari beberapa kawasan-kawasan ataupun di kawasan kita sendiri yang disebut dengan Marsiada Pari ataupun bekerja sama. Jadi di tradisi gotong royong ini memiliki beberapa aspek-aspek yang penting. Yang pertama itu adalah prinsip gotong royong. Nah, apa sih prinsip gotong royong itu?
hak yang setara. Hak yang setara untuk menyampaikan pendapat ataupun aspirasinya dan tidak boleh memaksa sebuah kehendaknya. Nah, keputusan diambil dari musyawarah ini dipatuhi oleh semua orang ataupun semua pihak. Nah, artinya gini. Jadi jika ada sebuah perhitungan suara secara musyawarah dilakukan ketika A mendapatkan suara yang terbanyak sedangkan B memiliki suara yang sedikit lebih dibandingkan yang A itu, maka pengambilan suaranya itu dilakukan secara mufakat ataupun tidak ada yang memaksa. Dan jika ada memaksa maka dilakukan adanya musyawarah itu sendiri. Nah, jadi musyawarah ini sangat penting dilakukan dalam berpancasila dalam masyarakat untuk mencapai kesetaraan dan supaya tidak adanya hak yang saling dipaksa. Nah, selanjutnya itu adalah tradisi musyawarah. Selanjutnya itu adalah solidaritas dan empati. Nah, bangsa Indonesia dikenal memiliki solidaritas dan empati yang sangat tinggi tentunya. Masyarakat saling menghormati, membantu tulus tanpa adanya imbalan ataupun pamrih. Jadi bantuan dari pertolongan ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila menjadi bagian dari tradisi. Nah, selanjutnya adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sejak dulu juga bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan ini masih kita jumpai di dalam masyarakat. Untuk masyarakat, bukti konkretnya bisa kita lihat dengan masyarakat menjalankan ibadahnya, menjalankan perintahnya, dan juga menjauhi larangannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan adanya nilai-nilai Pancasila ini, masyarakat itu juga dapat menyesuaikan, bisa beradaptasi di dalam lingkungan sehari-hari. Nah, Pancasila menjadi dasar negara di Indonesia bersumber dari tradisi dan budaya negara. Nilai-nilai Pancasila yang kita lihat sebagai fungsi adaptasi dalam perkembangan zaman ini tetap relevan, tetap berdiri, tetap berjalan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat itu lebih baiklah dibandingkan kalangan pejabat tentunya, karena mungkin kita lihat di negara kita ini sendiri banyak beberapa pejabat yang dikatakan banyak korupsi dalam beberapa hal-hal yang bersifat internal, tetapi masyarakat di bawahnya masih membutuhkan dana yang dikorupsikan itu tersebut. Nah, banyak beberapa pejabat yang tidak mencerminkan hasil-hasil nilai-nilai Pancasila. Di sini kita ditunjukkan sebagai anak muda Indonesia untuk lebih baik ataupun lebih terarah dan juga bersifat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk menjadi berlanjut generasi yang akan berjalan berikutnya. Nah, jadi apakah Pancasila itu sangat penting? Ya, tentu Pancasila itu sangat penting di dalam lingkungan masyarakat. Nah, Pancasila penting dan terus ditingkatkan untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa seperti yang saya katakan, yaitu adanya korupsi. Nah, dengan adanya korupsi ini masyarakat tidak akan sejahtera. Dengan adanya nilai Pancasila ini sikap korupsi akan diberantas, dan juga dengan adanya tindakan ini masyarakat akan lebih sejahtera untuk menjalankan perekonomian dan kehidupannya. Nah, jika semua elemen bangsa mengamalkan Pancasila dengan baik, Indonesia akan cepat lebih maju dan hidup rukun, damai, dan tidak banyak terjadi kekerasan di masyarakat ini. Jadi dari sini kita dapat merefleksikan ataupun kita dapat menerima bahwasannya dengan kita mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dalam diri kita sendiri, kita bisa menjadi kontribusi untuk kemajuan bangsa kita sendiri, yaitu bangsa
menolong, dan juga saling bertukar pikiran. Nah, jadi di sini juga dikatakan bahwasannya nilai-nilai Pancasila itu yaitu sila-sila yang terkandung Pancasila seperti sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga persatuan Indonesia, sila yang keempat kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan yang kelima itu adalah sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki nilai-nilai pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang pertama itu adalah sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini menerapkan adanya beriman dan bertuhan. Beriman dan bertuhan artinya bangsa Indonesia adalah orang bangsa-bangsa yang beriman kepada Tuhan, menjalankan perintahnya dan tidak melanggar perintah-perintah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Yang kedua itu adalah saling menghormati. Bangsa Indonesia diajarkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, saling menghormati sesama dan juga menghargai adanya perbedaan. Nah, yang ketiga itu bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhan sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya yang dianut sebagai umat bangsa Indonesia. Dan selanjutnya itu tidak memaksakan agama. Nah, di sini tidak memaksakan agama. Bangsa Indonesia itu tidak mengajak ataupun mendorong masyarakat lain untuk bergabung menjadi sebuah satu agama ataupun sebuah satu kepercayaan yang sama, tetapi menghormati agama-agama yang lain walaupun berbeda. Yang kedua itu adalah adanya nilai-nilai Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ini bisa kita lihat. Yang pertama, bersatu dengan dunia, artinya masyarakat Indonesia memiliki hak yang setara terhadap sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dunia ini. Yang kedua itu adalah menghormati keberagaman, menghendaki pergaulan dengan bangsa lain dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme dan kearifan lokal. Selanjutnya itu adalah menjunjung HAM ataupun hak asasi manusia. Nah, menjunjung hak asasi manusia ini juga termuat dalam pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia. Nah, menjunjung tinggi hak asasi manusia berarti dapat kita lakukan untuk mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai-nilai dalam keadilan dan kedamaian. Nah, selanjutnya itu adalah kesetaraan manusia. Manusia memiliki kuadrat ataupun haknya setara. Artinya manusia memiliki hak yang sama, memperlakukan manusia sebagai manusia, dan juga manusia itu memiliki martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya itu memiliki sikap tegang rasa. Nah, mengembangkan sikap saling tegang rasa, memahami bahwa perbedaan suku, ras, dan agama, kepercayaan adalah keniscayaan, kepastian, dan juga tidak boleh menimbulkan sebuah pertentangan dan juga adanya konflik. Selanjutnya itu nilai-nilai yang ada di sila ketiga persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang ada di sila ketiga persatuan itu adalah yang pertama, nasionalis ataupun persatuan nasional. Persatuan Indonesia tidak hanya timbul dari kesatuan nasib, tetapi juga dari kesatuan antara orang dan tanah air yang didiaminya. Yang selanjutnya, yang kedua itu adalah adanya semangat kebangsaan. Nah, persatuan Indonesia dilandasi adanya semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan juga ini berisikan adanya sebuah sikap yang sangat yang kuat tumpah darah dalam mewujudkan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya itu adalah kepentingan bersama. Nah, kepentingan bersama itu adalah mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan di bawah
bersama, mau bekerja sama dengan rekan pemeluk agama-agama yang sama dalam kebersihan lingkungan tempat ibadah ataupun lingkungan masyarakat. Yang kedua itu adalah sila kedua Persatuan Indonesia. Contoh ataupun perilaku yang bisa kita amalkan ataupun kita lihat dari sila kedua ini adalah yang pertama yaitu menentang kekerasan, berbagai kriminalitas ataupun adanya tawuran di dalam masyarakat. Yang ketiga itu adalah membantu ataupun menolong masyarakat yang kesusahan dalam bencana alam. Yang ketiga adalah terlibat dalam upaya-upaya pembangunan nasional ataupun pembangunan dalam masyarakat. Yang keempat itu adalah membantu dalam memberantas kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah sebuah tindakan yang berbaur ataupun bergaul dalam masyarakat, dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi itu adalah beberapa praktik ataupun perilaku yang mencerminkan adanya sila kedua. Yang selanjutnya itu adalah sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, nilai-nilai pengamalan dari sila ketiga ini bisa kita lihat, yaitu pertama, menjunjung tinggi tanah air Indonesia. Yang kedua itu adalah mencintai produk-produk lokal Indonesia. Yang ketiga itu adalah memiliki sikap persatuan kesatuan. Yang keempat itu adalah menghindari berbagai konflik, pertentangan ataupun beberapa tindakan kekerasan dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya itu adalah mengikuti upaya-upaya dalam mensejahterakan masyarakat, baik secara contohnya menjaga kebersihan, menjaga perdamaian, dan juga turut berserta untuk membangun beberapa pembangunan masyarakat yang berdampak baik di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, yang keempat itu adalah sila keempat lima kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, mereka dipimpin oleh 5 kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi pengamalan di dalam sila keempat ini bisa kita lihat dari lingkungan masyarakat itu tidak memaksakan kehendak orang terhadap hak yang tidak memaksakan kehendak orang lain dalam sebuah keputusan. Selalu melakukan musyawarah dalam melakukan atau mengambil keputusan sebuah tindakan di sebuah masyarakat. Yang ketiga itu adalah selalu ikut menyuarakan aspirasi ataupun pendapatnya dalam forum musyawarah. Yang terakhir itu adalah memiliki sikap yang terlibat dalam upaya mendamaikan konflik dan juga menyatukan masyarakat yang memiliki masalah sebagai mediasi ataupun mediator. Dan yang terakhir itu adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, praktik ataupun pengamalan tindakan yang bisa kita lihat dari sila kelima ini, yang pertama itu adalah keadilan, yang tidak melakukan pemerasan ataupun penipuan terhadap masyarakat ataupun golongan yang rendah. Yang kedua itu adalah menghargai hasil karya yang dilakukan masyarakat. Dan ketiga itu adalah ikut membantu tenaga dan materi dalam gerakan sosial untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi itu adalah beberapa pengamalan ataupun tindakan-tindakan di dalam melakukan nilai-nilai Pancasila. Nah, oke, baik. Selanjutnya adapun contoh-contoh perilaku yang kita lihat dalam masyarakat yang mencerminkan adanya Pancasila, itu yang pertama itu adalah menghormati ataupun menghargai agama ataupun kepercayaan orang lain. Sebagai umat yang beragama, kita tentunya harus menghargai
membersihkan selokan, membentuk siskamling, pos ronda untuk menjaga keamanan, dan juga ikut dalam menjaga kebersihan di lingkungan sehari-hari. Nah, pada kegiatan ikut serta dalam kegiatan masyarakat ini bisa kita lihat pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Kemerdekaan ulang tahun Republik Indonesia. Ada masyarakat ataupun warga Indonesia yang ikut dalam meramaikan ataupun ikut berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia tersebut. Nah, sebagai masyarakat ataupun warga Indonesia, kita ikut serta dalam berpartisipasi dalam memeriahkan hal kegiatan tersebut. Kita bisa melakukan sebuah perlombaan, kita bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan itu, seperti menghiasi beberapa rumah-rumah kita, memasang bendera, membersihkan lingkungan, dan juga tindakan-tindakan lainnya, yaitu seperti menggerakkan sikap semangat nasionalisme dalam mewujudkan Hari Kemerdekaan Indonesia itu. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh dengan tindakan kegiatan dalam turut serta dalam kegiatan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu menghentikan hoaks. Nah, menghentikan hoaks atau penyebaran informasi yang tidak relevan merupakan tindakan yang mengamalkan adanya nilai-nilai Pancasila. Mungkin tentu dalam penyebaran informasi hoaks itu kita tidak bisa menilai bahwasannya informasi itu akurat ataupun tidak akurat. Nah, dengan adanya sikap nilai-nilai Pancasila ini, kita bisa menilai, kita bisa memberikan informasi yang lebih akurat dan lebih baik terhadap masyarakat yang sangat minim dalam pengetahuan ataupun sangat tidak mengerti tentang informasi atau yang hoax ataupun itu benar-benar akurat. Nah, ngomong-ngomong tentang penyebaran informasi hoax, kita bisa melihat informasi hoax ataupun tidak ataupun akurat dari adanya informasi itu sendiri. Nah, informasi hoax bisa kita lihat dari tidak adanya sumber ataupun data-data yang valid, sedangkan informasi yang akurat bisa kita lihat dari sumber ataupun akurat yang dipercaya. Nah, jadi kenapa sih adanya penyebaran faktor hoax ini? Kenapa adanya beberapa penyebaran informasi hoax? Nah, jadi salah satu faktor utama terjadinya penyebaran hoax itu adanya rendahnya literasi dalam menyampaikan informasi yang diberikan. Nah, ketika seseorang ingin menyampaikan informasi yang ingin disebarkan, nah, orang tersebut rendah terhadap literasi yang disampaikan. Dia tidak menilai, dia tidak mengevaluasi ataupun dia tidak mencari lebih lanjut hal-hal informasi yang benar lebih lanjut terhadap informasi tersebut. Nah, dengan hal ini banyak beberapa orang yang menerima informasi itu menyerap informasi itu dengan matang-matang, dengan secara langsung, tidak menilai ataupun melihat hal-hal yang buruk yang terjadi terhadap penyebaran informasi hoax tersebut. Nah, oleh sebab itu, sebagai
royong, kerja bakti, dan juga membersihkan kelas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemerdekaan ataupun kegiatan-kegiatan kebersihan di ada banyak tindakan ataupun perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak kita sadari ataupun kita lihat, baik itu berjalan menuju sekolah, berangkat dari rumah ke sekolah, bangun pagi, dan juga mencuci muka, mandi, makan, hingga beberapa tindakan-tindakan lainnya yang mencerminkan adanya nilai-nilai Pancasila. Mungkin ketika kita lupa terhadap tindakan tersebut, kita tidak bisa merefleksikan ataupun menilai diri kita sendiri. Dampak dari tidak adanya refleksi diri ini, kita tidak dapat menilai diri kita sendiri sebagai nilai-nilai berpancasila ataupun sebuah tindakan berpancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa saja melewatkan pengalaman-pengalaman yang berharga, pengalaman yang sangat tidak berarti dalam kehidupan kita sehari-hari yang memiliki hasil yang sama. Nah, oleh sebab itu kita juga harus merefleksikan diri kita, mulai dari bangun pagi, mengucap syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga harus dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, oleh sebab itu Pancasila dalam kehidupan di masyarakat memiliki arti yang sangat penting, arti yang sangat kuat dalam membentuk masyarakat di tengah-tengah adanya kekerasan, tawuran, demonstrasi, ataupun hal yang lainnya. Pancasila sebagai pandangan dunia diartikan Pancasila adalah sebuah pandangan hidup yang bisa kita ambil ataupun kita pegang dalam menyelesaikan masalah-masalah. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila ini, kita sebagai warga Indonesia bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bisa menjadi kehidupan yang nyaman, aman, dan tentram, sejahtera di bawah naungan adanya Pancasila itu sendiri. Nah, jadi adanya praktik-praktik nilai Pancasila ini tentu kita bisa lakukan biar nanti dengan adanya praktik ini kita sebagai warga Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti yang dikatakan